cukup frustrasi juga sih. Maksudnya mau minta tolong ke siapa juga kadang nggak tahu. Dan ada rasa hopeless juga gitu. Apakah masa depanku bakal suram gitu? Apakah aku bakal disingkirin terus seperti ini? Gitu. Apakah aku nggak akan relevan gitu ke depannya? Aku mikir gitu juga. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesedihan kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman kesepian dan juga lost point dari para bintang tamu. Dan juga apa? Dan cara mereka melewatinya. Ya. Dengan apa? Obrolin aja. Hari ini kita udah kedatangan siapa nih? Siapa tuh, Mot? Langsung Langsung aja kita sambut ya. Kak Michael. Michael. Halo Kak Halo. Michael. Apa kabar kabar? Kak? I'm great, ya. Makasih udah ngundang ke Nadir Podcast juga. Makasih udah mau Makasih hadir juga. Nadir Podcast. Mm-mm. Udah siap nih? Ngobrol. Gimana? Sebenarnya sih cukup siap. Udah cukup dipikirkan juga apa yang kira-kira mau dibahas today. Oke, Sip. sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mau kenalan dulu nih. Oke. Silakan. Oke, nama saya Michael dari Nerd Reviews. Jadi saya content creator di channel YouTube Nerd Reviews. Itu bahas gadget dan juga teknologi dan lain-lain. Tetapi saya juga kebetulan yang punya studio Tune As ini di Kemang. Jadi kita syuting di mana? Di Tune As Studio. Ya. Mm. Selain sebagai content creator, Kakak ada pekerjaan lain nggak di luar itu? Kebetulan saya juga kadang membantu bisnis-bisnis membuat iklan, terus juga pemasaran dan lain-lain. Tapi spesialisasinya di bidang teknologi sih. Jadi vendor-vendor macam laptop, terus toko-toko komputer segala macam bisa minta bantuan lah kadang ke saya. Untuk di-review ya? Ya di review dan juga menghubungkan dengan talent-talent yang saya kenal gitu. Oke. Udah berapa lama jadi YouTuber? Udah cukup lama sih dari zaman lulus kuliah. 2016-an. Oh, berarti kuliahnya apakah sesuai dengan pekerjaan yang sekarang? Lucunya sangat tidak sesuai ya. Dulu saya kuliah di Farmasi UI. Iya, Farmasi. jadi nggak ada hubungannya sama. Terus kenapa bisa jadi ke teknologi ini? Sebenarnya kalau teknologi sendiri ini udah lama ya. Udah lama hobi. Tapi kebetulan dulu pas zaman SMA, senang sama kimia, biologi, ya. Jadi ambilnya farmasi gitu. Tapi ternyata pada saat itu dibukakan jalan untuk jadi content creator. Jadi akhirnya jadi full time content creator sejak itu. Untungnya sih orang tua lumayan suportif juga. Walaupun banyak lika-likunya ya perjuangan untuk jadi content creator gitu. Dari sejak itu kontennya sama sampai sekarang? Iya masih sama. Review gadget sih, bahas-bahas teknologi dan lain-lain. Oh iya, Kak Michael. Ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol dulu kan sebelumnya. Yang aku tahu Kak Michael pernah tinggal di Jerman ya? Oh iya, dulu pas masih kecil tinggal di sana. Berapa lama tuh Kak? Cukup lama sih ya, dari zaman TK sampai SMP di sana. Soalnya orang tua kuliah S2, S3 di Jerman. Oh, jadi Kak Michael ikut ke sana? Iya, jadi ya nggak ada pilihan lain selain ikut kan. Gue kira balik lagi ke Indonesia. Iya, balik lagi ke Indonesia. Tapi lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. Tapi ada perbedaannya apa aja sih Kak selama di Jerman sama di... Wah, lumayan banyak ya. Aspeknya banyak gitu yang bisa berubah. Dulu pada saat balik lagi ke Indonesia juga adaptasinya lumayan berat gitu. Menurut saya ya itu termasuk titik lowest point-nya lah pada saat adaptasi itu. Berat karena apa tuh? Ya pada saat itu juga belum terlalu lancar bahasa Indonesia. Terus juga kebiasaan-kebiasaan Indonesia juga masih banyak yang nggak nyambung gitu ya. Cara bergaul, cara komunikasinya juga kadang nggak paham. Belum lagi dulu nyebrang jalan aja sulit gitu buat saya. Iya beda. Kalau di sana kan udah ada apa ya? Ada tempatnya lah. Tempat Iya. buat nyebrang. Mungkin terdengar lucu ya, trivial gitu ya. Kayak naik angkot susah segala macam gitu. Tapi ya emang
lumayan lah perbedaannya. Berapa lama tuh Harus Kak adaptasi. adaptasinya? Mungkin sepanjang SMA sih adaptasi. 3 tahun ya berarti? Ya 2-3 tahunan lah. Untungnya sih masih muda ya, maksudnya nggak terlalu ini juga. Tapi saya kan juga tipe orangnya dulu introvert ya. Dan kurang bergaul gitu. Jadi suka dibully gitu zaman SMA. Sering nangis di kelas juga. Dibully karena? Ya, because maybe I'm different. Terus juga ngobrolnya nggak nyambung juga gitu. Dan ya, kayaknya berbeda itu kadang ini sih. Jadi tantangan sendiri. Maksudnya secara mindset kan juga kadang beda gitu kan. Pemikiran. Pemikiran. Setuju. Oke. Sampai akhirnya tuh bisa kuliah farmasi tuh gimana awalnya? Tiba-tiba suka sama kimia gitu, itu alasannya apa? Sebenarnya udah lumayan lama sih ya suka sama IPA. Maksudnya dari SMA juga masuknya IPA, terus pas di Jerman SMP-nya juga yang bebannya ke ilmu alam gitu. Dan pada saat itu sebenarnya kurang yakin juga sih bisa masuk UI atau enggak. Tapi akhirnya masuk. Pertama daftar di Universitas Pancasila, taunya UI juga masuk gitu, akhirnya batal di Pancasila. Tapi sama-sama farmasi daftarnya. Berhasil sih. Baru setelah lulus itu akhirnya mulai nyoba-nyoba bikin konten. Actually dulu pas zaman kuliah pun udah mulai hobi film sih. Dulu gabung kayak semacam klub film, terus ikut-ikut lomba-lomba film. Tapi I think ternyata pada akhirnya yang aku pingin buat tuh bukan film, tapi ya konten video yang menjelaskan sesuatu gitu. Akhirnya ketemu sama teman lama zaman SMA. Terus ya udah yuk kita bikin channel teknologi, namanya Rizky kan, partner aku itu. Ya udah kita bikin channel bareng sampai sekarang masih lanjut. Tuh kalau misalkan kalian mau langsung dicek aja ya ke apa tadi kan namanya YouTube-nya? Not Reviews. Gua masih nih. Sini. Ntar. Fokusnya sih sekarang bahas laptop, PC, tablet gitu sih. Nah, kalau HP kurang banyak. Oke. Tapi kan emang yang lagi dibutuhin anak-anak zaman sekarang kan PC gitu-gitu Iya. buat gaming. Ya sih buat content creator juga sesama anak-anak kuliahan gitu. Oke. Jadi apa yang kakak pelajarin selama kuliah itu apakah kepake atau? Sayangnya sih nggak kepake secara praktek ya. Karena dulu ya dari awal meniti karir nggak pernah berhubungan sama bidang farmasi ini. Nggak pernah kerja di apotek, nggak pernah kerja di pabrik obat dan lain-lain. Jadi langsung ya Ya terjun ke menjadi content nekat jadi creator. YouTuber aja. Awalnya sih lumayan berat ya. Dulu secara pemasukan kan nggak seberapa. Maksudnya AdSense juga masih baru. Paling AdSense baru itu 1 juta, 2 juta per bulan bagi 2 dapat apa? Akhirnya sambilan bantu-bantu YouTuber lain, bantu-bantu content creator lain, ikut-ikut bantu ngedit lah gitu. I think semua content creator pernah mulai dari titik itu sih. Ya semua pasti. Oke, kita masuk ke topik dari podcast kita ya Kak. Baik. Aku pengen tahu dong Kak definisi sepi, sedih, dan kecewa dari Kakak. Sepi dulu deh. Gimana tuh? Sepi, kalau lagi di sini sendiri sepi sih, kan ruangannya lumayan sepi ya. Lumayan kedap. Nah, tapi kalau sendiri itu menurutku ada 2 definisi. Kesepian. Ada orang tiap hari nongkrong sama teman-temannya, mungkin banyak komunikasi, tapi ternyata dia merasa kesepian kan, bisa aja. Jadi ya ada 2 definisi gitu. Sepi karena nggak ada orang, dan sepi karena merasa kesepian. Oke. Kalau sedih Kak? Sedih itu biasanya karena merasa kehilangan sesuatu nggak sih? Mungkin juga ada sesuatu yang nggak tercapai, ada mimpi yang belum tercapai gitu, atau mungkin mimpinya dipatahkan. I think sedih itu adalah perasaan ketika kita merasakan kehilangan sesuatu. Kalau kecewa? Kecewa itu bisa jadi pemicu sedih. Salah satunya tadi. Sebenarnya semuanya nyambung ya. Nyambung. Iya. Tapi Kakak ada pengalaman dari sepi, sedih, sama kecewa itu?
Ya, kalau sepi, saya sendiri sih anak tunggal ya, jadi selalu sepi di rumah. Sendiri. Kalau yang tadi Kak Michael ceritain pas dibully itu di SMA. sekolah, Ya, itu apa? ya aku jelas merasa sepi sih pada saat itu. Aku pada saat baru di Indonesia ini temen nggak ada gitu, maksudnya yang bisa stand up buat aku juga nggak ada gitu. Kadang bulinya lumayan parah ya, maksudnya ditendang-tendangin lah, terus dicegat di jalan gitu, dan lain-lain. Ya mungkin karena mereka nganggap aku nggak gaul juga, maksudnya nggak ikut nongkrong, mungkin nggak ikut ngerokok bareng sama mereka. Aku sekolah negeri ya sininya, jadi maksudnya maksudnya dari Jerman pun aku selalu sekolah negeri gitu, jadi mungkin ya lumayan culture shock-nya lah gitu. Nah, Bayang sih. dan ya di situ sih menurutku aku merasa paling kesepian pada saat itu. Maksudnya orang tua juga sibuk kan, nggak pernah, jarang curhat gitu maksudnya. Pada saat itu juga mungkin teknologi belum canggih sekarang, maksudnya ya ada social media segala macam, tapi kalau nggak banyak temen ya gimana? Iya. Jadi apa teknologi itu salah satu cara Kak Michael buat ngalihin rasa sepi itu? Iya, di satu banyak hal jadinya aku lebih berteman sama komputer gitu dibanding sama orang. Dari kecil sih. Tapi apa teknologi itu bikin kita ngerasa kesepian, Kak? Bisa jadi. Kenapa tuh? Karena mungkin kita merasa kurang interaksi sama orang beneran, kita terlalu sibuk sama teknologi itu, dan itu jadi feedback loop. Akhirnya kita kesepian karena terlalu sibuk dengan teknologi. Berbagai jenis itu tadi. Jadi nggak berinteraksi dengan orang lain. Juga ya, susah. Pada saat kakak SMA, kan kakak dibully. Nah, perasaan kakak tuh yang lebih spesifiknya tuh gimana, Kak? Apakah sedih aja atau kecewa aja? Atau hanya rasa sepi? Pastinya marah sih. Maksudnya ya I feel like I'm different than those people, dan kenapa aku merasa nggak diterima di sini. Aku kadang merasa nyesel kenapa dulu aku nggak stay aja di Jerman gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu. I think we have to overcome this, dan cukup frustrasi juga sih, maksudnya mau minta tolong ke siapa juga kadang nggak tahu, dan ada rasa hopeless juga gitu, apakah masa depanku bakal suram gitu, apakah aku bakal disingkirin terus seperti ini gitu, apakah aku nggak akan relevan gitu ke depannya. Aku mikir gitu juga. Tapi gimana caranya sampai akhirnya Kak Michael bisa fit in sama dunia itu? Lingkungan. Pastinya lumayan berat ya. Aku yakin banyak orang juga yang nasibnya sama seperti saya. Maksudnya dibully, terus dikucilkan, dan lain-lain. Mungkin kalau dibandingin sama beberapa orang, dia belum seberapa. Tapi yang pasti dari awal aku udah punya keinginan, I want to fit in, I want to be useful. Ya, menurutku cara orang nggak dikucilin ya punya skill, punya kegunaan, bermanfaat bagi orang lain. Menurutku kalau orang bermanfaat ya pasti akan jadi aset buat orang lain kan. Pasti akan disegani orang gitu. Jadi ya mulai belajar, coba fokus belajar gitu, mulai fokus belajar. Mungkin kalau aku bisa masuk PTN yang bagus atau ya universitas yang bagus, bisa naikin namaku, dan ketemu teman-teman yang mungkin lebih bisa menerima aku gitu. Berarti Kak Michael juga keluar dari zona nyamannya Kak Michael ya untuk bisa sampai di sini sekarang. Ya, bisa dibilang gitu. Apa pelajaran yang Kak Michael dapat yang paling berharga dari pengalaman itu? Menurutku nggak ada orang yang terlahir bisa dengan perfect gitu. Semuanya pasti butuh perjuangan. Yang pasti kalau arahnya benar,
kalau kita punya motivasi positif lah untuk memperbaiki diri, semuanya itu bisa-bisa aja. Tapi dampaknya sendiri ke Kak Michael itu gimana, Kak? Dampak apanya? Dampak dari pengalaman itu. Untungnya sih karena nggak pingin lagi mengalami masa-masa itu ya saya berusaha sebaik mungkin untuk jadi orang yang tadi punya skill, punya kemampuan, dan mungkin bermanfaat seperti itu. Ya, saya pingin membuat sesuatu lah yang pasti ada manfaatnya. Seperti bisa aja kan aku bikin channel yang isinya nggak banyak substansinya gitu. Tapi aku pingin bikin channel ya yang ada substansinya. Maksudnya ini misalnya Not Reviews, ini bisa jadi panduan orang untuk membeli gadget, memberi laptop baru, dan itu bisa jadi arahan, jadi pegangan orang gitu. Kamu tahu apa aja isi dari laptop tersebut, kekurangannya apa, kelebihannya apa ya? Iya, jadi kita ada hashtag misalnya kalau di Buyer's Guide, panduan anti salah beli gitu. Menurutku itu bisa menyelamatkan banyak orang dari keputusan yang salah lah mungkin. Simple tapi berharga. Iya dong. Jadi Kak Michael itu mengubah pengalaman buruk Kakak di masa lalu itu jadi hal yang positif ya. Untungnya sih pada saat aku masuk bangku kuliah itu aku udah merasa lebih diterima. Maksudnya orang-orangnya lebih beradab, terus lebih bisa menerima aku apa adanya, dan nggak pernah dibully lagi karena juga aku berusaha terus buat improve diri kan di situ. Kadang juga ada, kalaupun masih salah, aku sangat mengapresiasi teman-teman yang ngasih kritikan gitu. Mike, kamu jangan ngomong gini, kamu jangan gini, kita itu harusnya begini, gini. I really appreciate that juga. Banyak teman-teman yang udah sangat membantu lah sepanjang pengalaman kuliah gitu. Berat ya jadi buat adaptasi itu. Iya, lumayan berat sih. Karena ya dari kecil taunya A, pas sampai sini B, I think it's really hard. Tapi apa sampai sekarang masih nyesel pindah ke Indonesia? Enggak sih. Udah I think I'm actually great. Seneng di sini. Berarti pengalaman itu juga bikin kakak putus asa ya? Iya sih, dulu sempat putus asa sih. Tapi sejak ya tadi akhirnya kuliah, terus bisa ketemu teman-teman, ketemu komunitas yang bisa menerima, I think things got a lot better. Tapi Kak Michael jadi punya rasa takut gitu nggak buat misalnya masuk ke suatu lingkungan, komunitas atau kenal sama orang baru? I think ketika setiap kali kita masuk ke lingkungan baru, kita itu kan keluar dari comfort zone kan. Ya pasti ada rasa segan lah pertama. Tapi kalau sampai takut sih untungnya enggak ya. Karena aku juga lumayan pilih-pilih gitu untuk kalau masuk circle. Bukan negatif dipilih-pilih, ya. maksudnya Bukan milih-milih gitu. temen ya, tapi Cuma maksudnya lebih kayak ke lebih selektif lah. Karena emang harus gitu. Kalau enggak nanti malah jadi ini juga kan. Pengaruh jelek lah. Yang kurang bagus. Kak, pada saat kakak lagi ada di masa lalu, di pengalaman tersebut, kakak tuh gimana ya cara ngelewatinnya? Maksudnya kan 3 tahun sampai 2 tahun kan itu lumayan lama kan, Kak. Pasti pada saat setelah misalkan nih kakak dibully, pasti kakak harus cari sesuatu nggak sih buat kayak, kan sedih gitu loh maksud aku. Pada saat itu sih untungnya ada pelarian ya. Pelarian itu apa, Kak? Kadang aku main game sih. Ada beberapa game yang aku pada saat itu suka mainin. Contohnya dulu ada game namanya Battlefield 2 gitu. Ada sih beberapa, akhirnya ketemu beberapa teman yang mainin juga, dan itu bisa jadi temporary stress relief gitu. Walaupun kadang nyita waktu juga ya, harusnya bisa belajar gitu dan lain-lain. Ya kalau enggak, ya nangis aja. Jadi semua kalau udah sedih kita nangis. Karena nangis tuh bisa ngurangin beban gak sih? Kalau aku sih iya. Kalau di aku sih nangis bentar terus abis itu kelar, ya udah lupa lagi. Maksudnya untungnya
pada saat SMA itu pun ada beberapa hal lah yang I can look forward to. Pada saat itu tiba-tiba ada klub robotik gitu, dan jadi wadah buat aku bisa melakukan sesuatu di situ, dan ketemulah 1-2 temen yang cukup baik juga, dan di situ mulai ikut lomba-lomba. Ada lomba dulu apa ya di SMA itu? Ada lomba merakit PC. Akhirnya berhasil menang gitu. Apa dulu ya? Ada lomba robotik juga pernah ikut. Jadi menurutku sih pelariannya cari wadah ya. Tapi berarti udah dari dulu udah ke teknologi semua, Kak. Iya. Ke PC, Berarti ke teknologi robot. tuh, kalau itu pelarian kakak, kenapa tadi kakak bisa bilang kalau teknologi bikin kita ngerasa kesepian? Pada akhirnya kadang kalau kita terlalu sibuk tadi sama main game, kita terlalu sibuk sama social media dan lain-lain, dan nggak ada interaksi orang di dunia nyata gitu ya, itu bisa membuat kesepian tentunya. Karena ya we are craving just for attention, kita cuma pingin apa ya, kita interaksi itu cuma pingin dapat likes dan pingin dapat reputasi, pingin dapat achievement gitu di game. I think ujung-ujungnya waktu yang dipakai jadi nggak dipakai untuk interaksi beneran. Belum lagi sekarang ada banyak namanya parasocial interaction. Apa itu? Jadi interaksi sosial yang sebenarnya nggak dua arah sepenuhnya gitu. Ketika ada idol ketemu fansnya, apakah idolnya itu secara personal kenal dengan fansnya? Apakah fansnya juga secara personal dengan idolnya? Kan enggak. Jadi ketika kita hidupnya dipenuhi dengan parasocial interaction doang, itu kemungkinan besar kita akan merasa kesepian. Karena komunikasinya itu Karena sebenarnya itu bukan komunikasi yang sejati. bukan komunikasi sebetulnya. Iya, jadi interaksinya itu fake gitu. Kayak ada dinding kaca penyekatnya antara misalnya tadi idol dengan fans. Dan pada saat ini ada banyak sekali platform yang justru encourage parasocial interaction tersebut. Apalagi dengan social media ya. Pada saat dulu zamannya ada radio, TV, I think parasocial interaction itu nggak seberapa kencang. Karena ya dengan sistem radio, TV itu kan benar-benar satu arah ya. Nggak ada namanya sistem bisa ngechat, bisa ngasih donasi gitu langsung dengan klik. It wasn't there gitu. Tapi sekarang seolah semuanya itu bisa dicapai, padahal nggak. Masih kita antara tadi interaksi antara fans dan idolanya itu nggak bisa langsung. Saya lihat deh, TikTok Live, Bigo Live, terus ada apa tuh ya, Twitch. Ya sih biasanya kalau di luar negeri pakainya Twitch kan, streaming game dan lain-lain. Mereka berharap idolanya bisa ngobrol langsung sama mereka. Tapi kan faktanya enggak. Coba baca, istilahnya cuma komen gitu-gitu doang. Iya, misalnya dia donasi $5, terus minta diucapin ulang tahun. Padahal mungkin kalau $5 dipakai buat traktir temennya gitu, Lebih banyak yang bisa ngucapin. lebih worth it gitu kan. Bener sih. Ya cuma idolnya ya. I think itu nggak salah sih. Maksudnya ada beberapa temen yang bahkan udah punya istri ya, tapi dia masih kadang nyawer cosplayer gitu. Tapi ya selama istrinya tahu dan dia melakukan tanggung jawabnya, I think it's fine. Kalau nggak tahu gimana? Ya itu salah sih. Pernah itu ada yang, kan aku di komunitas di Jepangan kan sekarang aktifnya. Sempat ada drama juga. Jadi dia udah punya istrinya nggak tahu, kebetulan dia juga uangnya juga banyak dipakai buat ke sana, dan ya berantem sih akhirnya. Selain itu, ada lagi nggak sih Kak masalah dengan teknologi itu? Menurutku yang juga lumayan bisa bikin orang terjerumus ya, itu masalah online game gitu misalnya. Online game. Nah, Karena kita terlalu berambisi buat menangin game itu, misalnya kita pengen jadi top rank, push rank, terus jadinya ya
ngelupain hal-hal lain lah, termasuk interaksi sosial. Kadang sampai lupa makan. Soalnya anak-anak kecil zaman sekarang ya, maksudnya dari Betul, anak-anak banget. SD segala macam kerjaannya main Free Fire, Mobile Legends, ya. Daripada main actually di luar sama teman-temannya, ketemu teman-temannya. Ya, Kelereng yang diinget kelereng dong. dulu aku masih inget di Jerman tuh suka main di playground. Di Indonesia sayangnya nggak banyak ya. Banyak. Maksudnya playground yang di luar bisa sore habis sekolah main gitu. Itu mungkin juga salah satu pendorong ya kenapa anak-anak itu jadi cenderung mainnya gadget terus gitu. Nggak bisa lepas dari iPad-nya gitu misalnya. Ya karena di luar juga tempat mainnya juga nggak ada. Nggak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya, nggak ada wadahnya. Sekarang rumah juga jarang yang ada tamannya kan ya. Kita terlalu mengandalkan teknologi tinggi untuk solving hal-hal seperti itu. Kak Michael, aku mau tanya dong hubungan kakak dengan keluarga kakak gimana? Untungnya sih aku bersyukur banget orang tuaku bukan orang yang ribet ya. Jadi more or less selalu baik. Maksudnya nggak pernah ada yang nge-push buat cepet-cepet nikah lah atau kamu kok jadi YouTuber sih, kamu harusnya punya karir yang beneran lah gitu. Dan untungnya sih mereka nggak pernah komplain soal hal-hal itu. Jadi kayak support lah. Ya. Selama aku tanggung jawab, selama aku bisa berdiri di kaki sendiri dan ya nggak berbuat jahat lah gitu intinya, nggak pernah masalah. Kak, tadi kan kakak bilang hubungan kakak sama keluarga itu baik, suportif keluarganya. Tapi masa nggak pernah sih sama sekali ada masalah gitu? Cekcok. Kalau cekcok maksudnya yang kecil-kecil sering lah. Misalnya lupa nutup pintu lah atau iya apa ya? Kadang aku kayak dibeliin makanan terus nggak suka gitu, terus like pesan makanan lain terus ya mungkin kadang sedih aja kan. Misalnya mamaku udah beliin terus ya. Tapi kalau benar-benar dimarahin terus kita ngambek berhari-hari sih nggak pernah ya. Nggak pernah sampai Nggak pernah sih untungnya. Gitu. Maksudnya untungnya ya orang tuaku orang-orang yang reasonable. Aku juga merasa sekarang aku sebagai seorang yang reasonable. Kita nggak pernah memperpanjang masalah dengan itu. Ih, asik. Kak, kalau kan tadi kakak bilang kalau kakak di Jerman itu karena orang tua kakak sekolah kan, lanjut S2 sama S3-nya. Berarti kakak selama di Jerman itu sering juga ditinggal sendiri ya? Iya, dulu suka ditinggal sendiri. Maksudnya kan pasti siang hari nggak ada mama papa di rumah. Bapak ibu pasti ya kuliah, terus juga kerja sambilan juga kan, jadinya sebenarnya sendiri. Tapi untungnya dulu di Jerman tuh sistem pendidikan, sistem daycare segala macam sangat maju. Jadi nggak ada yang namanya anak terlantar gitu. Biasanya kita ditinggal di asrama habis sekolah misalnya selesai jam 1, jam 2, kita pindah ke asrama itu sampai sore, kadang sampai malam. Diurusin, kasih makan siang, dibantu kerjain PR sama pengurus-pengurusnya gitu kalau kita misalnya ada PR. Dan itu membuat orang tua jadi nggak pusing sama sekali. Karena di daycare itu kan juga banyak anak-anak lain kan. Dan jadi kita selalu ada aktivitas, bisa main, bisa apa. Jadi dan itu disubsidi pemerintah gitu. Bayangin, di sana itu dukungan untuk orang tua luar biasa. Maksudnya tiap bulan kalau punya anak itu dikasih dukungan buat sekolah, buat makan, terus juga daycare. Jadi sebenarnya punya anak di Jerman itu jauh lebih nggak pusing daripada di sini. Dukungannya itu kayak apa? Uang. Materi ya. Materi. Karena kan susah juga kan nyari uang. Ya itu kan negara maju ya, negara industri, maksudnya di sana lebih banyak keluarga yang nggak pingin punya anak gitu. Jadi insentif mereka untuk nggak nurunin populasi ya begitu caranya. Itu beda ya antara negara maju. Ya, Kalau kita kan di sini masih banyak yang pingin punya anak banyak gitu. Jadi menurutku krisisnya nggak separah di sana gitu. Kalau untuk itu. Oke. Kalau tujuan Kak Michael buat kedepannya apa nih Kak? Harapannya? Harapan dalam hal apa nih? Hidup. Dalam hal hidup. Pastinya sih terus hidup ya, terus bisa ngasih manfaat buat orang lain dan mungkin
ya bisa memotivasi orang lain juga gitu. I think simple aja sih. Nggak punya ambisi buat sesuatu yang gede atau apa. Ada yang mau dipromosiin nggak nih Kak? Kira-kira selain YouTube mungkin ada Sama studio ini. Bisa hubungin kemana buat? Kalau pemirsa mau menyewa studio ini, bisa langsung cek di Instagram Tunas Studio. Ya, ini namanya Tunas Studio Kemang. Jadi lumayan mudah aksesnya juga. Dan pasti bisa minta special price dari admin. Kalau bilangnya dapat infonya dari Nadir Podcast. Terus juga mungkin kalau lagi galau pingin beli komputer apa, beli laptop apa, bisa langsung cek Nerd Reviews ID. Itu channel kami. Di situ kami bahas macam-macam produk teknologi yang ada sekarang, terutama laptop dan PC, seperti itu. Oke. Coach Kak? Quotes? Ya, buat Sobat Nadir. Menurut kami pada akhirnya teknologi itu hanyalah sebuah tool ya. Sebagaimana kendaraan, sebagaimana baju ini mungkin teknologi juga ya untuk melindungi kita dari dingin, dari panas dan lain-lain. Dan semakin maju teknologi, semakin kompleks, tentu juga permasalahan yang bisa muncul dari teknologi tersebut makin banyak. Tapi ketika kita menghadapi sisi-sisi negatif dari teknologi dan penggunaan cara teknologi yang salah itu tinggal kadang kita perlu menanyakan juga pada diri kita. Do we own the technology or does the technology own us? Apakah teknologi yang mengendalikan kita atau kita yang mengendalikan teknologi? Oke, terima kasih ya Kak Michael sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Thank you banget juga sudah diberi kesempatan emas untuk muncul di Nadir Podcast. Sama-sama Kak. Oke, Kak, sebelum itu kita bikin kenang-kenang, kita foto dulu ya. Oke, sure. Ayo. Terima kasih Sobat Nadir yang sudah menonton episode kita hari ini. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga Nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. See you! Hey kawan, apa kabar?